Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini ya. Saya ingin menjelaskan mengenai akuntansi sewa. Nah, akuntansi sewa itu apa sih? Perjanjian antara penyewa dengan pemberi sewa atau yang memberikan sewa, yang menyewakan gitu ya, dimana si penyewa menerima hak dari pemberi sewa terkait dengan aset yang disewanya gitu ya, sesuai dengan yang disepakati. Nah, perjanjian ini memungkinkan kalau aset itu bisa menjadi milik lesi atau si penyewa. Nah, nanti ada karakteristiknya seperti apa yang termasuk di dalamnya. Nah, keunggulan sewa yang pertama adalah pendanaannya 100%. Yang dimaksudkan di sini adalah pembiayaan itu keseluruhan dari biaya. Jadi kalau keseluruhan biayanya itu 100 juta, ya 100 juta di cover semua. Beda dengan hutang bank atau kita membeli. Biasanya itu berkisar 80%, karena yang 20% harus dibayar DP gitu ya, harus dibayar cash gitu. Nah, kalau sewa ini 100%. Kemudian tingkat bunga tetapnya. Jadi bunga tetap yang dikenakan di sini tidak fluktuatif ya. Jadi bunganya tetap gitu. Kemudian yang ketiga, perlindungan terhadap keusangan. Karena asetnya itu dijamin, sehingga ada maintenance dari pihak lesornya, jadi bisa terjaminnya dari keusangan. Yang keempat, fleksibel. Fleksibel di sini yang dimaksudkan adalah dalam perjanjian sewa ini tidak seketat kalau perjanjian pinjam meminjam. Jadi bisa mau seperti apa, mau sewa aja atau nanti bisa dialihkan menjadi hak milik lesi gitu ya, gitu. Kemudian yang kelima, bunganya lebih rendah karena tingkat bunga untuk sewa itu lebih rendah dibanding bunga pinjaman ya. Kemudian keenam, keuntungan pajak. Nah, tidak seperti halnya dengan pinjam atau membeli. Kalau sewa ini bebas dari pajak. Kemudian yang terakhir, pembiayaan off balance sheet. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah si penyewa ini tidak perlu mengakui aset tersebut di dalam posisi laporan keuangan. Gitu. Jadi tidak termasuk di dalamnya hutang atau liabilitas. Gitu ya. Oke, berikutnya sewa dibagi menjadi dua, sewa operasi dan sewa pembiayaan. Kalau sewa operasi tidak ada pengalihan risiko dan manfaat, artinya hanya sewa aja, nanti di akhir dikembalikan. Nah, kalau sewa pembiayaan ini adanya pengalihan manfaat dan juga kepemilikan. Nah, nanti ada karakteristiknya atau yang memenuhi kriteria sebagai sewa pembiayaan itu seperti apa. Nah, ini dia kriteria sewa pembiayaan. Yang pertama, adanya perjanjian sewa yang menyatakan adanya pengalihan kepemilikan. Jadi ada perjanjian antara lesor dan lesi bahwa nanti di akhir masa sewa itu kepemilikan beralih kepada lesi gitu ya. Kemudian yang kedua,
lesi memiliki opsi untuk membeli aset dengan harga yang cukup rendah. Jadi lesi punya pilihan atau punya opsi untuk membeli aset tersebut, tentunya dengan harga lebih rendah dari nilai pasarnya ya, nilai wajar aset tersebut. Yang ketiga, masa sewa mencakup sebagian besar umur ekonomis aset. Nah, masa sewa misalnya sewanya 8 tahun ya. Masa sewanya 8 tahun, sedangkan manfaat maksimal atau masa manfaat dari aset tersebut 9 tahun atau 10 tahun. Nah, ini kan sebagian besar dari masa manfaat aset tersebut itu dalam masa sewa, sehingga ini bisa dikategorikan sebagai sewa pembiayaan walaupun tidak adanya perjanjian yang menyatakan ini akan dialihkan, begitu. Kemudian yang keempat, pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar. Jadi nilai di awal sewanya itu jumlahnya hampir sama dengan nilai wajar aset tersebut. Yang terakhir, aset sewaan bersifat khusus dan hanya lesi yang dapat menggunakan tanpa perlu memodifikasi. Jadi memang aset tersebut khusus dibuat atau untuk hanya lesi yang menggunakan, artinya hanya si penyewa yang bisa menggunakan. Contohnya adalah mesin cetak kue. Nah, cetak kue ini kan hanya perusahaan kue tersebut yang bisa menggunakannya, karena beda perusahaan kue ada kemungkinan besar cetakannya berbeda, begitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan spesifik atau bersifat khusus. Nah, berikutnya untuk menganalisis perjanjian sewa diantaranya 1-8 itu ya. Nah, ini adalah sewa yang tidak dapat dibatalkan, awal sewa, masa sewa, pembayaran sewa minimum, dan seterusnya. Ini adalah menganalisis kira-kira perjanjian sewa ini masuk kategori perjanjian yang mana gitu. Nah, akuntansi sewa ini dari sisi lesi dan lesor ya, dua-duanya mencatat. Nah, ini yang pertama kita lihat dari sisi si lesi atau yang si penyewa. Dari pembayaran sewa minimum dihitung menggunakan tingkat bunga implisit atau tingkat bunga inkremental. Nah, yang dimaksudkan dengan bunga implisit adalah tingkat bunga yang digunakan oleh lesor dalam menghitung pembayaran sewanya. Jadi bunga yang dia gunakan untuk menghitung pembayaran sewa si lesi gitu ya. Nah, kalau bunga inkremental ini adalah di mana-mana kalau inkremental itu yang tidak bisa diketahui ya. Kalau tingkat bunganya tidak bisa dikenakan, tidak bisa diketahui, nah ini baru pakai yang inkremental. Nah, nilai residu, kan ada nilai residu ya. Jadi nanti kita latihan supaya lebih bisa memahami nilai residu aset sewaan itu ada yang dijamin, ada juga yang tidak dijamin. Kalau dijamin, maka nilai tersebut dapat dalam pembayaran sewa minimumnya, sehingga nilai aset yang diakui dapat lebih besar dibanding yang tidak dijamin. Jadi nilai tersebut, nilai jaminannya itu masuk ke dalam pembayarannya. Jika tidak dijamin, maka ya lesi dapat mengakui keuntungan apabila terdapat kesepakatan atas pembagian keuntungan. Jika ada keuntungan, maka lesi bisa mencatat sebagai keuntungan itu. Nanti latihan ya. Nah,
Dalam perjanjian sewa, artinya kalau kita menyewa itu kan bayarnya rutin ya. Mungkin yang umum ya, yang umum itu setahun sekali atau bisa saja bulanan gitu ya. Tapi kalau asetnya itu nilainya besar, biasanya periodenya adalah periode tahunan karena masa sewanya biasanya bertahun-tahun gitu. Jadi mencatat pembayaran sewanya. Nah, seperti halnya dengan aset-aset yang dimasukkan dalam kategori jangka panjang, itu kalau yang sudah akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, maka dia akan dialihkan menjadi hutang jangka pendek. Maksudnya hutang sewanya ya, gitu. Nah, ini akuntansi untuk si lesor. Nah, dia mencatat aset sewaannya. Jadi dia mencatat sebagai piutang. Begitu. Sama halnya dengan lesi ya. Lesi kan mencatat hutangnya. Kalau yang akan jatuh tempo itu masuk ke hutang jangka pendek, yang tadinya hutang jangka panjang menjadi hutang jangka pendek. Bagi lesor pun juga begitu. Jadi yang dari aset jangka panjang menjadi aset jangka pendek yang akan jatuh tempo saja ya. Ini untuk akuntansi sewa yang sewa operasi. Jadi lesor mengakui pendapatan atas sewa operasi berdasarkan dari jumlah pembayaran yang diterima. Gitu ya. Jadi pendapatannya yang diterima karena dia sewa operasi, tidak ada pengalihan kepemilikan sehingga dianggap atau pembayaran sewa itu diterima sebagai pendapatan sewa begitu. Nah, ini adalah transaksi jual dan sewa balik. Yang dimaksudkan di sini adalah ini seperti yang digambarkan di sini. Ini lesi. Lesi itu siapa sih? Lesi kan yang menyewa ya. Dia pihak yang menyewa. Lesor itu yang menyewakan. Nah, dalam sewa pembiayaan di akhir periode kan asetnya akan dimiliki oleh lesi. Nah, kemudian ini oleh si lesi menjual kembali asetnya kepada lesor. Begitu. Kemudian setelah dijual si lesi menyewa lagi gitu. Jadi muter-muter aja sebenarnya ya. Artinya ini menjual kembali asetnya tapi tidak kehilangan manfaat dari aset operasional tersebut begitu. Transaksi jual dan sewa balik ini kalau bagi lesi ya, lesi kan pihak yang menjual nih, selisih lebih hasil penjualan dari jumlah tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewa. Jadi tidak bisa diakui jika ada kelebihan atau keuntungan. Kalau bagi lesor atau sebagai pembeli, maka pengakuan piutang mengacu kepada ketentuan sebelumnya yaitu nilai wajar. Jadi sesuai nilai wajarnya. Oke, saya punya soal. Yang pertama ini kita membahas soal, nanti saya share dengan soalnya dan jawabannya ya. Yang pertama tanggal 1 Januari ini PT ABS melakukan kontrak sewa 4 tahun, nilai wajarnya 150 juta tanpa residu. PT ABC ini adalah pihak lesor ya, menetapkan bahwa pembayaran sewa dilakukan tiap awal periode. Awal periode artinya sesuai dengan tanggal perjanjian di awal sebesar 41.933.445. Ini setiap tahun, setiap awal periode yaitu tanggal 2 Januari. Labanya tingkat bunga implisitnya adalah 8%.
masa manfaat mesin tersebut 5 tahun. Kalau kita lihat dari masa manfaat mesin ini 5 tahun, sedangkan masa kontrak sewanya 4 tahun, sehingga ini bisa dikatakan sebagian besar dari umur masa manfaat aset tersebut, sebagian besar ini disewakan. Artinya ini masuk kategori dalam sewa pembiayaan, begitu ya. Oke, kita hitung. Ini saya sudah siapkan. Kita mencatat dulu dari sisi si penyewa ya, atau lessee. Pembayaran sewa minimumnya berapa? Ini ya, 41.933.445. Oke, kemudian faktor nilai kini tadi umur sewanya 4 tahun ini ya. 8% ini adalah 8% ini adalah bunga implisitnya, maka kita hitung 4 periode dengan bunga 8%. Kita buka nilai kini tabelnya ya. Oke. Ini tabelnya. Jadi yang kita gunakan adalah yang present value annuity ya. Ini rumusnya ini. Nah, kita lihat 8%. Yang 8% yang di sini. Ini 8%. Berapa tahun? 4 tahun. Di sini kita tarik garis lurus, berarti 3,577 berapa tadi? 10. Oke. Nah, ini nilai kininya jadi 150 juta. Ini kita bulatkan aja. Ini 1, 2. Oke, nilai wajar asetnya berapa tadi? 150 juta. Oke, sama ya. Jadi nilai kini pembayaran sewanya dengan nilai aset sewa yang tadi sama. Jadi memenuhi kriteria tadi. Nah, ini untuk menghitung berapa besar nilai kini yang harus dibayar oleh lessee gitu. Karena ini setiap periode bayarnya kan 41 juta sekian. Ya kan? Jadi totalnya berapa? Oke, kalau sudah, kita buat tabel seperti waktu kita membuat tabel obligasi, amortisasi obligasi ya, sama persis. Periodenya berarti tanggal 2 bulan 1 2016 dan seterusnya 4 tahun ya. Ini hutang ya, karena kita dari sisi lessee. Oke, ini totalnya adalah 150 juta. Oke, sewa dibayar sebesar ini, sama ya setiap sama setiap tahun dibayar
ini kurangin ini 0 ya. Ini dikali 8%. Oke, ini copy dulu. Nah, oke, kita kalau bikin Excel jadi lebih cepat ya. Ini 0 di akhir, ini saldonya 0 di cicilan. Oh, salah, ini periodenya. Oke, begitu. Oke ya. Oke. Ini tabel amortisasinya. Ini udah kita buat tabelnya. Jadi sewa dibayar setiap tahunnya adalah 41.933.445 dengan bunga 8% yang sudah ditetapkan oleh lessor, sehingga ini pengurangan dari pokok hutangnya sekian, hutang sewanya sekian, di akhir periode hutang sewanya 0. Nah, kemudian bagaimana jurnalnya? Yang diminta adalah buatlah tabel. Oke, sudah dibuat, dan buatlah jurnal yang diperlukan dari sisi lesi dan lessor. PT ABS membayar biaya langsung di awal 10 juta di luar biaya sewa. Tingkat bunga implisitnya 8%. Jadi ada pembayaran sebesar 10 juta oleh PT ABS sebagai si penyewa. Berarti dia ada pengeluaran itu ya. Nah, itu dulu yang kita buat jurnalnya. Jurnal aset sewa pembiayaan pada hutang sewa pembiayaan dan kas. Yang dibayarkan berapa tadi? 10 juta. Aset atau hutang sewa pembiayaannya berapa? 150. Sehingga jumlah aset sewa pembiayaannya berapa? Ini total ya. Oke. Lesi atau PT ABS ini harus mencatat, karena aset ini adalah termasuk ke dalam sewa pembiayaan, maka PT ABS sebagai pihak penyewa harus mencatat beban depresiasi untuk aset tersebut, gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa depresiasi menggunakan garis lurus, ya kan, masa manfaatnya adalah 5 tahun. Jadi kapan membuat jurnal untuk beban depresiasi atau pencatatan depresiasi? Ya, tanggal 31 Desember. Bunga. Kenapa ada pengakuan hutang bunga? Karena sebenarnya dari tanggal 2 Januari 2016 sampai tanggal 2 Januari 2017 ini ya, dari sini ke sini ini kan sudah hampir 1 tahun. Di tanggal 31 Desember ini kan 1 tahun kurang 2 hari saja, ya kan. Jadi sebenarnya yang dibayarkan tanggal 2 Januari 2017 ini adalah beban, sebagian besar beban untuk tahun 2016 begitu. Jadi
harus dicatat. Yang pertama beban depresiasi dulu. Beban depresiasi besarnya berapa? Nilai dari aset sewaan itu 160 juta. Kemudian didepresiasikan menggunakan garis lurus. Nilai residu di belakang karena tanpa residu berarti 0. Artinya nilai ini dibagi 4 untuk beban depresiasinya. Dibagi 4. Nah, 40 juta. Jadi nilai 40 juta ini dari mana? 40 juta ini adalah beban depresiasi per tahun. Masa sewa kan 4 tahun. Oke, nih 4 tahun masa sewanya. Nilai asetnya adalah 160. Kenapa 160? Karena hutang sewanya 150 juta dan kas yang sudah dibayar 10 juta. Jadi total 160 juta. Kemudian kalau kita menghitung beban depresiasi itu kan nilai aset dikurangi nilai sisa atau residu dibagi masa manfaat. Sedangkan ini nilai residunya 0, tidak ada residu, tidak ada nilai sisa, tidak ada nilai buku akhirnya, sehingga langsung dibagi 4 begitu. Oke, yang kedua jurnal untuk pencatatan beban bunganya. Utang bunga sebesar berapa? Sebesar yang tercatat di sini, yaitu 8. Oke. Januari 2017 pada saat jatuh tempo pembayaran sewanya, ini saat jatuh tempo sewa pembiayaan dan hutang bunga pada kas. Kas yang dibayar berapa? Sesuai biaya yang harus dibayar tanggal 2 2017 kan, ini bayar sewanya segitu. Hutang bunganya berapa? Ini di sini hutang bunganya ini. Oke, berarti aset sewaannya sebesar ini dikurangi hutang bunga dulu. Oke, tanggal 31 ini berarti ini sama beban depresiasinya ya, karena setiap tahun sama. Beban bunganya berapa? Kita lihat di sini. Nih. Oke. Kemudian di awal 2018 kas yang dibayar berapa? Ini ya. Hutang bunganya berapa? Ini dan ini kurangin. Oke, ini dan seterusnya sampai dengan periode ini 2019 sama ya. Untuk lesi sudah. Kita beralih ke lesor yang tanpa residu. Ini saya copy karena sama ya. Ini menjadi piutang.
Oh ini sorry, ini pengurangan pokok hutang ya, bukan piutang gitu. Oke, lanjut. Nah ini kalau si lesor menghitungnya dibalik ya, nilai wajar aset sewaan berapa? 150 juta. No, tidak ada. Terima kembali. Faktor nilai kini oke. Berapa tadi? Kita contek yang di atas aja. Ini oke. Ini 41933 445 gitu ya, agak berbeda dikit ya, nggak masalah ya. Oke, sekarang kita buat jurnal. Tanggalnya sama, yang pertama yaitu kas yang dia terima 10 juta ya, ingat tadi ada pembayaran 10 juta. Kemudian piutang asetnya sebesar nilainya ini 160. Oh sorry, ini ini ada yang kelewat ya. Ini tadi, ini kan pertama kali bayar sewa kan tanggal 1 Januari 2016 ya. Berarti di sini tanggal 1 Januari 2016 selain pengakuan asetnya juga mencatat pembayaran sewanya ya. Pembiayaan pada kas sebesar ini ya. Nah, oke, ini tadi yang masih si lesi ya, ini ya. Ini lesi tadi di tanggal 2 Januari 2016 ini kan harusnya ada 2 jurnal. Yang pertama pembayaran sewa yang pertama di tahun pertama karena harus dibayar di awal periode ya. Jadi tanggal 2. Dan juga pengakuan aset pembiayaannya. Jadi pertama jurnalnya adalah yang aset sewa pembiayaan dan daripada hutang sewa pembiayaan dan kas ini ya. Jurnal kedua adalah jurnal pembayaran sewanya. Hutang sewa pembiayaan pada kas sebesar 41.933 sekian gitu. Nah begitu juga ini yang untuk lesor juga seperti itu. Pada piutang sewa pembiayaan tanggal ini ya. Oke. Di tanggal 31 Desember 2016 harus ada penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Tidak mencatat beban depresiasi ya, karena beban depresiasi sudah dicatat oleh lesi. Yang dicatat adalah yang tadi piutang. Kalau tadi lesi mencatat nih, kita lihat di atas. Kalau lesi mencatat sebagai hutang bunga ya. Kalau lesor
piutang bunga. Sewa pembiayaan. Besarannya berapa? Sebesar, ini dari tabel yang tadi ini. Kemudian di tanggal 2 Januari 2017 kas diterima. Dari mana? Dari piutang bunga pembiayaan. Oke. Kas yang diterima berapa? Ini. Piutang bunganya berapa? Ini. Sisanya adalah piutang sewa pembiayaan. Di tanggal 3 nih, tanggal berikutnya juga sama. Oke, coba kita copy ya. Ini contoh di tanggal berikutnya. Ini penyesuaian tanggal 31 Desember 2017. Piutang bunganya berapa? Kita lihat 2017. Berarti di sini ya, ini. Oke. Kemudian tanggal 2000, ini tahun 2018. Kas yang diterima berapa? Ini dong ya. Oke. Piutang bunganya ini. Sini ya. Oke. Begitu. Dan seterusnya sampai akhir periode. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Berikutnya kita hitung dengan residu. Nilai residunya adalah 30 juta. Pembayaran sewanya 35.768 sekian. Soalnya sama dengan ini ya, nilainya sama. 978. Oke. Faktor kininya sama ya. Kita contek yang di sini aja. Sebesar tadi berapa? 30 juta. Banyak amat. Oke, ini 4. Kemudian I-nya 8, begitu. Sama yang atas juga seperti itu. Sama ya, yang tadi waktu kita ngitung tanpa residu juga maksudnya seperti itu ya. N itu maksudnya masa sewanya. Gitu maksudnya. Nah, nilai ini menggunakan yang single sum. Kita lihat single sum yang mana? Ini kan annuity nih ya. Nih, ini adalah annuity. Nah, single sum berarti yang atas. Present value single sum. Nah, ini tadi 8% berarti di bawah. Oke. Terus 0,7350 berapa tadi? 3.
tambah ini. Lebih ya, ini kita bulatkan, kurangin satu gitu. Ini apa namanya? Residu yang dijamin. Ini adalah bayaran sewa minimum. Oke. Sedangkan nilai asetnya berapa? Nilai aset wajar 150. Jadi sama ya, kurang lebih sama. Oke, saya lebarin. Oke, saya jelaskan. Jadi ini adalah kita menghitung untuk mengetahui berapa sih total nilai sewanya. Jadi ini adalah pembayaran sewanya per tahunnya sekian dengan nilai residu sekian, kemudian dikalikan dengan anuitasnya ya. Yang ini yang residu dikalikan dengan single sum diperoleh ini 22 juta sekian-sekian. Jadi kalau di total nilai kini dari pembayaran sewa ditambah dengan nilai residunya yang dijamin, totalnya adalah 150 juta senilai harga nilai wajar aset sewaannya. Oke, ini tabelnya. Ini adalah nilai tabel amortisasi dengan nilai residu yang dijamin. Jadi kalau ada nilai residunya dijamin, maka di akhir periode ini ada 30 juta. Jadi nilai aset sewaannya ini ada tambahan 30 juta. Kalau nilai residunya tidak dijamin, sini saya kasih terangan aja ya. Jika nilainya sebesar yang di atas, yaitu berapa? 17 itu ya, ini 949. Nah, gitu. Selisih ini dibulatkan ya. 136. Nah, gitu dibuatkan. Nah, nilainya seperti ini. Ini kalau tidak dijamin. Jurnalnya sama, sesuai dengan yang kita contohkan yang tanpa residu ya, tinggal seperti contoh yang di tanpa residu. Jadi tinggal nominalnya berarti dibayar berapa, 35, beban bunganya berapa, ini dan seterusnya. Jurnalnya sama, hanya nominalnya aja berbeda ya, begitu. Oke, sekarang kita yang lessor. Sewaannya berapa tadi? 150. Ini yang wajar aset. Kemudian nilai
30 juta ya, kita sini aja, tapi nggak boleh kali tadi yang single sum tadi 0, berapa tadi 7350 berapa 735030. Oke. Tabelnya sama ya, tabelnya ini cuman beda bahasanya aja. Ini selisih sedikit nggak apa-apa, ini disamakan ya, disamakan nilainya karena sudah ditetapkan seperti ini karena sebenarnya ini selisih di digit terakhir ini karena faktor nilai kininya yang tidak tepat. Ini harusnya sih ada beberapa digit di belakang 0 ini, cuman kan kalau di tabel di sini kan nggak kelihatan nih, jadi kita menghitungnya jadi ada selisih sedikit, nggak masalah. Oke ya, saya rasa mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan cukup jelas. Jurnalnya sama, tabelnya sama, ini hanya bahasanya aja berbeda. Ini sewa, kalau lesi sewa dibayar, kalau lesor sewa diterima. Kalau lesi beban bunga, kalau lesor bunga diterima atau piutang bunga gitu ya, gitu. Bedanya hanya itu aja. Jurnalnya juga sama seperti waktu kita pelajari di sini tanpa residu. Jurnalnya sama, bedanya hanya di nominal aja, begitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.